Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar. Baik, kali ini kita akan masuk kepada materi IPS terpadu kelas 7. Tema 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dengan submateri kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami kegiatan produksi, mengidentifikasi nilai guna suatu barang. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, silahkan kalian amati dulu gambar berikut ini. Baik, yang pertama, silahkan kalian simak baik-baik gambar berikut. Yang kedua, adakah perbedaan kegiatan dari gambar di atas? Yang ketiga, apa yang membedakan masing-masing gambar tersebut? Gambar tersebut di atas sebenarnya menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik anak-anak, kita masuk kepada materi kegiatan produksi. Setiap pagi, kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ibu menyiapkan sarapan dengan menanak nasi, membuat nasi goreng, membuat roti, atau nasi kuning. Kegiatan yang dilakukan ibu setiap pagi dalam rangka menyiapkan sarapan disebut dengan produksi. Semua kebutuhan manusia harus dipenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus dapat menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan. Dalam satu keluarga, untuk memenuhi kebutuhan, maka dapat menghasilkan sendiri. Akan tetapi, bahan-bahan yang digunakan kadangkala dihasilkan oleh orang lain. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Dalam gambar ini, contoh adalah petani, yang merupakan kegiatan mengolah sawah untuk ditanam padi. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contoh, pengertian produksi lain, pabrik tekstil, yang setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi industri garmen, mengolah kain, dibuat menjadi baju. Kegunaan kain
akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Dari uraian contoh tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian produksi bukan hanya menghasilkan saja, tetapi lebih luas lagi dapat menambah nilai guna suatu barang. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang, jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. B. Nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Yang berikutnya, nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan, payung digunakan pada saat kita kehujanan atau kepanasan. Yang berikutnya nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakai. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan suatu barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seseorang produsen harus ingat tentang 3 hal. Yang pertama, what? Barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahan apa saja. Tujuan dari produksi adalah untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. Yang kedua, how? Bagaimana memiliki faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seseorang, produsen, karena ini menyangkut tenaga kerja modal dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dengan harga dan jual yang murah. Yang ketiga, when. Kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan? Permasalahan yang ditimbulkan bukan sekedar bisa menghasilkan barang, akan tetapi barang dihasilkan harus diterima juga oleh masyarakat. Untuk itu, seorang pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal disukai oleh masyarakat. Produsen menghasilkan barang dengan tujuan antara lain. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, menjaga kontinuitas barang atau jasa. Produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, faktor modal. Yang ketiga, faktor tenaga kerja. Dan yang keempat, faktor kewirausahaan. Baik anak-anak, cukup sekian dulu ya materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.